موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Bawa'ithul Khalas Minadz Dzunub karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dengan ta'liq dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita masuk ke dalam Al-Ba'its At-Tasi', yaitu faktor ke-9 untuk bisa melepaskan diri dari adz-dzunub dan ma'siyah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala At-Tasi'u mashhadul mughafasati wal mu'alajah. Faktor ke-9 yang bisa melepaskan diri kita dari maksiat dan dosa adalah mashhad al-mughafasah dan al-mu'alajah. Al-mughafasah dikatakan dalam kitab Tahdzib al-Lughah karya Al-Azhari, yaitu al-akhdhu ala ghirratin, yaitu mughafasah mencabut atau mengambil secara mendadak. Wal mu'alajah di sini adalah ajalah, yaitu dadakan. Artinya adalah di antara faktor yang bisa melepaskan diri kita dari dosa-dosa adalah mengingat dan mewaspadai datangnya ajal secara mendadak, secara tiba-tiba. Lebih dikhawatirkan lagi datangnya ajal yang tiba-tiba itu dalam keadaan bermaksiat. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para ulama terhadap diri mereka. Ini menunjukkan, atau tinjauan ini menunjukkan akan jarangnya bermaksiat seseorang. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa mengabaikan akan kematian dan melenggang dengan maksiatnya tanpa adanya sedikit pun mengingat bahwa saya setiap dari detiknya akan diminta pertanggungjawaban dan perbuatannya akan ditanyakan dan amalannya akan diberitakan. Jadi mewaspadai datangnya ajal secara mendadak, ini salah satu tinjauan terbesar agar seseorang berhenti dari maksiatnya atau tidak jadi melakukan maksiat. Kata Ibnu Qayyim kemudian, wa huwa an yakhafa an yughafisahu al-ajalu fayakhudhahu Allahu ala ghirrah. Dia khawatir, takut jika ajal itu datang tiba-tiba sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya atau mencabutnya secara mendadak ala ghirrah, dan itu ketika dia lagi sedang bermaksiat. Fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min ladzati dunya wa bainahu wa baina ma yashtahi min ladzatil akhirah. Kemudian dengan keadaan mengerikan seperti itu, terhalanglah dia dari kenikmatan apa yang dia inginkan dari kelezatan dunia. Ya, fayuhalu bainahu, maka yuhal di sini artinya terhalangilah dia ketika dia dicabut nyawanya, maka terhalanglah dirinya dengan apa yang dia inginkan, syahwatkan dari kelezatan dunia, yaitu maksiat tersebut. Dia terhalang mendapatkan maksiat. Wa bainahu wa baina ma yashtahi min ladzatil akhirah. Dia juga terhalang dari mendapatkan
kelezatan akhirat. Kelezatan dunia maksiat dia tidak dapat, kenikmatan akhirat juga tidak dia dapatkan karena dia mati dalam keadaan bermaksiat. Faya laha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha. Maka jika ini keadaan orang yang tiba-tiba dicabut nyawanya ketika sedang bermaksiat, betapa menyesalnya dia dan betapa pahitnya keadaan atau kenyataan tersebut dan juga betapa sulitnya. Lakin ma ya'rifuha illa man jarrabaha. Tetapi yang mengetahui secara persis betapa pahitnya, tidak enaknya, menyesalnya, sulitnya hal-hal seperti ini tidak bisa diketahui rasanya secara persis kecuali oleh orang yang telah mempunyai tajribah dan pengalaman akan hal ini. Dan orang yang punya pengalaman akan hal ini sudah pasti orang itu telah wafat sekarang. Dan kita melihat sebagian dari orang meninggal dalam keadaan menyanyikan lagu yang dia sukai atau dalam keadaan konser, atau ketika konser kemudian terjadi tsunami misalnya, na'udzubillah. Dan insyaallah nanti juga akan ada beberapa hikayat tentang kematian mendadak pada beberapa orang yang sedang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kita semua tidak pernah melakukan hal tersebut, melainkan setiap Bani Adam itu pasti sering bersalah. Dan disinilah ya ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang perlu kita ingat bahwasanya setiap insan ada ajalnya, dan ajal tidak terketahui oleh insan kapan datangnya. Dia bisa datang dadakan dan tidak memberi salam, sehingga kita tidak sempat menoleh, ternyata sudah waktunya berangkat. Wa fi ba'dil kutubil qadimah, dalam sebagian kitab klasik tercantumkan kalimat ya man la ya'manu ala nafsihi tarfata 'ain. Wahai orang yang tidak bisa memberi rasa aman kepada dirinya sendiri meski hanya sekejap mata. Wala yatimmu lahu sururu yaumin. Dan wahai orang yang tidak pernah bergembira sehari penuh. Al-hadhar, al-hadhar, waspadalah, waspadalah. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Oke, ikhwas sekalian rahimakumullah, sedikit keluar dari apa yang kita baca dari kitab Bawa'id al-Khulas min adz-dzunub, baik dari teks Ibnu Qayyim ataupun dari ta'liq Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau Yaqzatu Ulil I'tibar, berkata beliau rahimahullah, fatulul ilfi bil ma'asi yaqtadi tadhakkuraha 'inda al-maut. Ya, tulul ilfi bil ma'asi, yaitu panjangnya kemesraan dengan maksiat, ya. Panjangnya masa seseorang bermesraan dengan maksiat itu konsekuensinya berat. Konsekuensi terus-menerus bermaksiat dengan seperti itu melazimkan nantinya apa? Tadzakkuraha 'indal maut. Yaitu dia akan mengingat kemaksiatan tersebut selagi mati. Na'udzubillah. Ya, jadi di keadaan ihtidhar atau sakaratul maut, yang terwahyukan kepada kalbunya itu justru apa? Kebiasaan bermaksiat. Na'udzubillah. Wa'audaha fil qalbi wa tamathulaha fihi. Ya, karena dia konsisten bermaksiat, nanti ketika lagi menghadapi sakaratul maut, kembalilah keinginan untuk bermaksiat tersebut ada di kalbu dan tercerminkan di kalbunya itu. Wa mailan nafsi ilaiha, dan kecenderungan jiwa menuju maksiat tersebut, walaupun wa in qubida ruhuhu. Ya, di sini meskipun dia itu sedang dalam keadaan apa? Dalam keadaan akan dicabut nyawa sebentar lagi. Dan kata Syekh Siddiq Hasan Khan kemudian, wa in qubida ruhuhu fi tilkal halati yukhtamu lahu bisu. Dan ketika dicabut nyawanya, dicabut ruhnya dalam keadaan seperti itu,
maka ini yang disebut yukhtamu lahu bisu, yaitu su'ul khatimah, akhir yang jelek. Sementara kehidupan ini tergantung pada pertama niatnya dan juga tergantung pada akhirannya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada khatimah-khatimahnya. Jadi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita adalah agar kita menuntaskan amalan betul-betul dari syarat sahnya dan sampai rukun-rukunnya sampai selesai amalan, tidak nanggung. Begitu juga dengan kehidupan, tuntaskan sampai akhir hayat, harus istiqamah. Fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan begitu. Ya, kata para ulama, ya beginilah keadaan orang-orang yang melakukan israr, yaitu terus-menerus konsisten, tidak pernah taubat. Jadi konsisten yang dimaksud di sini dia nggak pernah ada waktu taubat. Beda dengan orang yang mungkin bermaksiat kemudian taubat, tapi habis itu ya terkena maksiat lagi terus tetap taubat lagi, itu masih bagus. Karena itu yang Allah Ta'ala inginkan. Makanya Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa disebut tawabin? Allah mencintai orang-orang tawabin. Tawabin yaitu orang-orang yang sering bertaubat. Adapun kalau dia nggak pernah taubat, dia tetap aja konsisten terus melakukan dosa tersebut tanpa ada rasa apapun, maka ini yang disebut musir. Ya, orang yang melakukan israr, terus menerus melakukan dosa tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa bersalah atas intihak al-muharramat yaitu menghancurkan hal-hal yang, yaitu dia telah menghancurkan pintu-pintu yang haram, batasan-batasan yang haram dia langgar. Ya. Kemudian dita'liq oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-amru tasi'u min hadhil masyahid. Ada ini nomor 9 dari faktor melepaskan diri dari dosa. Ya, sebagaimana kita tahu kadang-kadang kita kesulitan untuk melepaskan diri dari dosa. Ya, perlu solusi bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari dosa yang selama ini kita konsisten melakukannya atau yang ingin kita lakukan di kemudian waktu. Maka al-khawfu min mubaghatatil ajal, yaitu khawatir akan datangnya ajal secara tiba-tiba, yaitu datangnya kematian secara tiba-tiba. Ya, orang-orang rata-rata takut akan kematian bukan karena takut bagaimana amalnya, dan ini yang tidak bagus. Orang-orang takut sama kematian karena takut sama setan. Orang-orang banyak takut di kuburan bukan takut akan kematian dan amal soleh, bukan, dan amalan buruk, bukan, tetapi takut karena di situ ada khurafat atau keyakinan tertentu. Di sini syaitan mengaburkan pandangan muslim yang seharusnya memandang dengan benar akan kematian. Jadi maksud dari rasa takut di sini, khawatir di sini, khawatir datang kematian secara tiba-tiba pas lagi maksiat dan pas lagi beramal tidak baik. Itu seseorang kan kata Nabi SAW akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia mati. A'udzubillah. Dan ketika Allah Ta'ala bangkitkan di hari akhir nanti, terlihat dia matinya dalam keadaan seperti apa gitu loh. Ya, kalau misalnya matinya dalam keadaan maksiat, maka dia dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang bermaksiat, seperti matinya itu, seperti keadaan matinya itu. Dan orang-orang pun akan melihat dia, dan tanpa direncanakan dia telah mencederai kehormatan dirinya. Itu pun belum terjadi hisab, yaitu hari penghitungan amal. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah, fa inna Allah subhanahu yaqul likulli ajalin kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman likulli ajalin kitab, yaitu untuk setiap masa ada kitab yang tertentu. Maksudnya ajal di sini waktunya itu sudah ada ketentuan di Lauh al-Mahfuz. Wa yaqulu ta'ala wasifan qudumal ajal.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan mensifati datangnya ajal atau kematian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau misalnya datang, ya, atau mau lengkapnya falikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu kehidupan mereka. Sekarang kita tahu dari serpihan lembaran sejarah banyak sekali kaum-kaum terdahulu yang tercatatkan riwayat tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum min qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah." Ya, apa tidak pernah dengar kabar tentang kaum-kaum sebelum kalian, kaum Nabi Nuh, kaumnya Hud, kaum Thamud, dan yang setelahnya. Mereka sudah punya ajal dan sudah hilang mereka semua. Jadi walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau misalnya sudah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ya, jadi manusia nggak bisa mengatur kematian mereka, nggak bisa. Nah, khawatirnya datangnya ajal tersebut ketika sedang bermaksiat. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam yang diriwayatkan secara sahih bahwasanya datang kepadanya malaikatul maut, dan ternyata Nabi Musa tidak mau mati dulu. Akhirnya ditonjok itu malaikat dan sampai keluar matanya, copot dari tempatnya, saking kuatnya mungkin tonjokannya. Maka kita katakan malaikat ini ketika malaikatul maut ketika mau mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam, dan itu disuruh oleh Allah, saat itu malaikatul maut dengan perintah Allah Ta'ala, malaikatul maut itu mewujudkan diri seperti manusia. Artinya masuk ke dalam alam manusia dan menjadi hukumnya hukum alam manusia, sehingga kalau salaman ya kena dengan tangannya, dan ketika ditonjok ya keluarlah matanya karena saking kerasnya tonjokan dari Nabi Musa alaihissalam. Dan ini Allah Ta'ala telah mentakdirkan. Ya, berbeda dengan kematian-kematian yang datang kemudian malaikatul maut kepada masing-masing jiwa, malaikatul maut di alamnya, maka yang seperti ini tidak bisa diatur sama sekali, nggak bisa diapa-apain. Udah kelas. A'udzubillah kalau misalnya kematian tersebut datang ketika sedang bermaksiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan masalah sedekah, silaturahim yang bisa memperpanjang usia. Ini memperpanjang usia secara hakiki. Karena bisa jadi seseorang ketika dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkanlah malaikatul maut untuk mencabut nyawanya di suatu hari, hampir tercabut nyawanya, kemudian Allah Ta'ala mengubah perintahnya untuk malaikatul maut tersebut karena ternyata orang ini telah melakukan silaturahim, ya, telah melakukan silaturahim, baik silaturahim dengan sapaan, ya, atau silaturahim dengan sedekah pada keluarganya. Maka yang seperti ini bisa dipanjangkan umurnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, maksudnya di sini ajal yang sudah memang dipastikan ajal terakhir dia dan termaktub di Lauh Mahfuz. Ini tidak bisa diundur-undur, tidak bisa pula dimaju-maju. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fal insanu la yadri mata tafja'uhul maniyah. Manusia tidak akan tahu kapan maniyah. Al-maniyah itu kematian. Kematian akan menjemputnya tiba-tiba, tidak akan tahu. Wa rubbama dhanna wa huwa fi halil quwwati wasyababi annahu ya'ishu sinina tawilatan fala yash'uru illa wal mautu dahamahu faj'atan.
Bisa jadi seseorang merasa sehat dan kuat, bahkan ia merasa bahwa dirinya akan hidup dalam masa yang lama, tahun bertahun-tahun. Fala yash'ur, tapi dia tidak apa? Dia tidak merasa, karena dia merasa sehat, kuat, bakal lama nih hidup saya gitu ya. Masih muda, sehat, kuat. Dia tidak menyangka, tidak merasa, kecuali kematian itu tiba-tiba saja menjemputnya, tiba-tiba. Wa kana as-sahabiyul jalil Ibnu Umar yaqul radhiyallahu anhu yaqul Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Jika kamu berada di suatu sore, maka janganlah kamu menunggu-nunggu, menunda-nunda sampai subuh. Kalau misalnya kamu di waktu subuh, jangan menunda-nunda sampai waktu sore. Ya. Nah, ikhwah sekalian rahimakumullah. Manusia ketika dia bermesraan dengan kemaksiatan dan tidak bertaubat dari hal tersebut, syaitan itu akan menjelajah pikirannya sampai penjajahan pikiran dari syaitan tersebut itu merasuk ke detik-detik terakhir dari kehidupan seseorang yang rajin bermaksiat. Ketika kerabat-kerabatnya itu ingin mentalqin syahadat untuk dia supaya kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka maksiat yang biasa dia lakukan itu telah membanjiri pikirannya. Akhirnya dia justru mengucapkan kalimat yang merupakan bentuk kesibukannya terhadap kemaksiatan. Kalbunya kemudian mengkhianati dirinya, lisannya juga mengkhianati dirinya ketika sakaratul maut. Akhirnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya. Sebagian dari orang ketika lagi sakaratul maut, keluarganya dan orang-orang terdekatnya sudah bagus mentalqin dia la ilaha illallah, tapi justru orang ini kemudian apa? Mengigau dengan lagu. Ada juga yang mengatakan la astati, ya, enggak bisa, enggak bisa ngomong, padahal dia ngomong. Ditalqin la ilaha illallah, dia bilang aku enggak bisa bilang itu, bisa. Di sini bisa bilang kalimat bahasa Indonesia, tapi la ilaha illallah enggak bisa. Padahal la ilaha illallah itu kalimat yang lebih gampang daripada bahasa manapun. Buktinya apa? Buktinya kalau antum mengucapkan la ilaha illallah, antum tidak memerlukan bibir untuk bergerak. Coba, cukup buka sedikit bibirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah terus yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu, apakah mungkin mulutnya tidak bergerak? Mulutnya tidak bergerak mungkin. Jadi gampang sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia mengatakan enggak bisa. Lafal enggak bisa misalnya itu membutuhkan beberapa makhraj, enggak bisa. Bibir pun bermain di situ, enggak bisa. Untuk huruf B-nya enggak bisa. Tapi la ilaha illallah enggak memerlukan bibir buka tutup enggak memerlukan. Cukup la ilaha illallah dan dia enggak bisa mengucapkannya. Kalau kita melihat hal-hal seperti ini, maka kita dapatkan ternyata memang di kehidupan ini dan menjelang kematian itu banyak sekali hal-hal yang merupakan refleksi dari bagaimana sikap kita di kehidupan ini. Sampai mengucapkan la ilaha illallah saja kesulitan, padahal itu semudah-mudah kalimat dan seagung-agung zikir. Ya. Bagaimana tidak agung? Bukankah dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya iman itu bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Tetapi ternyata enggak bisa mengucapkan yang paling tinggi itu. Dan paling mudah gitu loh, secara kemudahan makhraj, paling mudah itu la ilaha illallah. Cukup itu.
Ya, jadi talqin itu cukup la ilaha illallah. Tidak harus dengan Muhammad Rasulullah, itu membutuhkan makhraj banyak dan itu mungkin memberatkan sebagian orang yang mau meninggal. Cukup la ilaha illallah, tapi ternyata nggak bisa katanya. Nggak bisa, ngomong nggak bisa, tapi ngomong la ilaha illallah nggak bisa. Nah kan gimana? Bahkan ada yang kemudian dengan lagu-lagu dia bisa melantunkan lagu yang membutuhkan banyak makhraj, ya, pergerakan lisan dan juga bibir. Tapi untuk la ilaha illallah yang mudah itu, na'udzubillah, dia nggak bisa. Ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan dari kalimat Syekh Abdul Razzaq, wa kana an-nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wasallam yudhakkiru ashabahu biqudumil ajali wa iqtirabih. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabatnya akan kedatangan kematian, ajal, dan dekatnya ajal tersebut. Wa yaqulu lahum, dan berkata kepada mereka, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Lianna hadza at-tadhakkura yuthni al-'abda 'an irtikabi adh-dhunub, karena mengingat kematian seperti ini akan menjauhkan seorang hamba dari perbuatan dosa. Kemudian ikhwas sekalian, ada seorang pemuda yang rajin bermain, ini disebutkan dalam kitab Risalatun Ajilatun ilal Muslimin, ya, karya Abdul Hamid Abdurrahman As-Suhaibani. Ada pemuda yang dia sering melakukan kelalaian, hidupnya itu untuk main-main. Diceritakan dia itu menyetir mobilnya dengan kecepatan yang sangat over, gila, kecepatan yang gila. Ya, disebutkan di kitab Bisur'atil Jununiyah. Ya, kecepatan yang gila. Kalap gitu ya, cepat banget. Dan ini menjadi fitnah bagi sebagian dari orang ya. Mobilnya, motor gedenya dipakai kencang-kencang, dan ini banyak sekali YouTuber yang juga seperti ini. Kemudian mereka melampirkan kesombongan di hal-hal material seperti itu. Jadi kecepatan yang tinggi di jalan antara Makkah menuju Jeddah. Jadi kejadian di Saudi Arabia. Maka fahadatsa lahu haditsun murawwi', terjadilah kejadian yang mengerikan. Maka periwayat kisah ini yang hadir yang menyaksikan hal tersebut, ya, bercerita. Maka kita pun ketika melihat kecelakaan yang dahsyat itu, kita pun berlari menuju mobil. Ya, saat itu saya sama beberapa keluarga saya, saudara saya, kita berlari menuju mobil yang kecelakaan itu, yaitu kecelakaan karena terlalu kencang jalannya. Ketika kami mendekati pemuda tersebut, kami mendapatkan dia itu sedang di detik-detik akhir kehidupannya. Dan kami dapatkan musajjil, yaitu audio mobil tersebut, ya, terbuka, maksudnya sedang nyala, sedang aktif dengan lagu-lagu barat yang batil. Kami pun mematikan lagu tersebut. Terus kami lihat ke laki-laki yang memang sudah lagi sekarat di dalam mobilnya, yaitu di tempat dia, di seatnya itu, di tempat duduknya. Maka kita bilang, ya hadza qul la ilaha illallah. Mas, kalau bahasa kita mas, ya, katakan la ilaha illallah. Ya, kemudian apa kata perawi kisah ini? Atadri akhi bimadza takallama fi akhir ramqin min fi hayati? Kamu tahu enggak, wahai saudaraku, apa yang dia ucapkan di akhir nafas kehidupannya? Ya. Maka kata dia,
Laqad qala kalimatan rahibatan 'azimah. Dia telah mengucapkan kalimat yang menakutkan, yang besar sekali. Apa yang dia bilang? Ma biddi yusallim, la biddi asum. Aku enggak mau salat, aku enggak mau puasa. Itu yang dia omongin gitu loh. Di akhir hayatnya ketika ditalkin bilang la ilaha illallah, Mas, bilang la ilaha illallah. Aku enggak mau salat, enggak mau puasa. Kemudian dikaitkan dia mencaci agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati. Lihat orang seperti ini, ikhwas sekalian. Sampai di akhir hayatnya itu menjadi penghikayat untuk isi kalbunya di kehidupannya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati dengan bagaimana diri kita gitu loh. Kita dengan pakaian yang mungkin syar'i atau penampilan yang Masya Allah, dikenal begini, begitu dan seterusnya, dan ternyata isi hati kita itu buruk, dan itu akan tercermin di akhir hayat kita. Bagaimana orang yang sepanjang kehidupannya terbiasa riya, kemudian di akhir hayatnya tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah? Itu sulit, karena kalbunya itu bergantung pada pandangan manusia. Orang-orang yang kalau dia sedekah dia harus diliput, orang-orang miskin dijadikan konten. Kalau enggak bertaubat dari hal-hal seperti itu, dia kesulitan ikhlas. Ya, gaya hidupnya, lifestyle-nya harus diliput. Sehingga kemudian ratusan ribu orang sampai jutaan orang kemudian menonton kebaikan-kebaikannya dan lifestyle-nya. Maka ini hidupnya menyembah apa? Menyembah subscriber, menyembah viewers, menyembah pujian orang, menyembah rating dan seterusnya. Ini yang terjadi pada artis-artis. Jika mereka menikmati hal tersebut terus-menerus, tidak menyadari bahwasanya semua hal tersebut adalah kemungkaran, maka dikhawatirkan akhir hayatnya. Kita tidak menunjuk kepada orang tertentu, kita menunjuk pada diri-diri kita yang dikhawatirkan bagaimana keadaan di akhir hayat nanti. Tetapi kita mengambil sampel bahwasanya siapapun orang yang terbiasa berbuat riya, terbiasa berbuat syirik, sampai merasa itu tidak ada masalah, maka bagaimana di masa ihtidar atau sakaratul maut nanti, ketika ditalkinkan la ilaha illallah, bagaimana nanti? Wallahu a'lam. Makanya kita berharap saudara-saudara kita dari kaum muslimin, juga tentu diri kita sebelumnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sebelum akhir hayatnya. Taib, kemudian ya ikhwan, ada kisah lain yang dihikayatkan oleh sebagian dari pihak orang-orang dari Arab sana. Ada seorang pria sedang ihtidar, yaitu sakaratul maut, di rumahnya. Anak-anaknya kemudian berpencaran keluar dari rumah, mengetahui bapaknya lagi sekarat. Anak-anaknya langsung pada keluar menuju jar, yaitu menuju seorang tetangga yang mana dikenal orang saleh di daerah tersebut. Ya. Jadi ceritanya apa? Ada pria lagi sakaratul maut, bentar lagi kelihatan mau mati. Kemudian anak-anak pria tersebut keluar dari rumah untuk menuju ke ke tetangga yang saleh itu, tetangganya yang saleh. Maka berkata mereka, inna abana yahtadir wa la nuhsinu tasarruf. Pak Ustadz misalnya, bapak kami itu lagi ihtidar, lagi sekarat, kami enggak tahu harus ngapain ini gitu. Maka pria saleh tersebut pun datang ke rumah itu bersama anak-anaknya, dan pria tersebut temukan orang itu memang sedang sekarat dan musajjal, yaitu audio, ya, semacam radio semisal itu sedang on gitu, sedang nyala, dan terdengar darinya lagu-lagu, nyanyian musik. Falamma syaikhu al-aulad, maka syekh tersebut, orang alim tersebut, orang saleh tersebut kemudian mencela anak-anaknya, berkata, inna abakum yahtadir wal musajjal maftuh 'ala al-mazamil syaitan. Nah,
bapak kalian sedang dalam keadaan kayak gini sekarang. Kenapa audio sistem ini malah justru isinya seruling-seruling syaitan? Apa nggak ngeliat bapak kalian lagi kayak gini keadaannya? Gimana kalian? Maka dia pun kemudian mematikan radio tersebut atau audio tersebut. Ya, dan ini kan pakai kaset dulu ya, pakai kaset. Itu dari kaset dia buka kasetnya, dia copot dari tempatnya dan dia ganti dengan kaset Quran. Tiba-tiba bapak-bapak yang lagi sekarat itu bangkit berdiri dan berteriak marah dengan suara tinggi, "Manil ladzi aghlaqal aghani?" Siapa yang matiin lagunya? "Ana la uhibbul Quran, ana la uhibbul Quran." Aku enggak suka Al-Quran, aku enggak suka Al-Quran. Tiba-tiba dia kemudian langsung mati dalam keadaan seperti itu. Lihat, na'udzubillah. Siapa yang matiin lagunya? Ya, ibaratnya orang yang udah biasa tiap pagi nyetel dangdut gede-gede. Bahkan kadang-kadang tengah malam nyetel dangdut gede-gede. Ya, saking fanatiknya dengan dangdut tersebut, ya walaupun yang dia sukai orang yang disebut Bang Haji, tetap aja namanya dangdut musik. Ya, ibaratnya seperti itu. Na'udzubillah. Ketika diganti dengan Al-Quran, itu seperti syaitan kepanasan. Enggak suka. Ganti lagu. Masya Allah. Na'udzubillah. Ya. Juga ada seorang yang dia sering minum khamar. Suatu ketika dia merasa mual, pengen muntah, maka pergilah pria ini ke kamar mandi untuk muntah dan memasukkan kepalanya saking apa ya? Namanya orang muntah itu kan kadang-kadang payah gitu, nggak bisa berpikir baik gitu. Saking payahnya muntahnya dia. Kita tahu ada yang disebut al-hammam al-ifranji, yaitu WC duduk kalau bahasa kita. Dia pun memasukkan kepalanya di WC duduk itu saking payahnya dia muntah gitu loh. Dia terus muntah sampai namanya, kalau misalnya kita pernah ngerasain muntah yang berlebih ya. Muntah yang berlebih itu kan mengerahkan seluruh tenaga dan seolah-olah ada nyawa kita tuh kayak mau ditarik gitu loh. Tapi ini bukan seolah-olah, sampai kemudian nyawanya pun ditarik beneran. Nyawanya hilang dengan muntah tersebut, dan kepalanya ada di WC itu. Na'udzubillah. Ya, kepalanya di WC tersebut. Jadi terhinakan dengannya. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita dan memuliakan kematian kita. Ada juga ikhwah sekalian dalam suatu risalah judulnya Akhi Syab ila Aina Tasir, karya Muhammad Amin Mirza. Ada sebuah kisah kecil, disingkat aja. Ya. Jadi memang ada tiga orang, tiga pemuda, tiga-tiganya saling berteman, tapi ya itulah, sebagaimana tidak sedikit dari anak-anak muda zaman sekarang, kerjaannya tuh yang nggak jelas, ya main-main aja lah hidupnya. Ya, itu biasa mereka ini, ya main-main dan mempermainkan perempuan dengan merayu mereka, kemudian dipacari, kemudian dizinahi dan tidak mau bertanggung jawab akan hal tersebut. Ya. Dan juga mereka biasa melakukan atau minum khamar dan seterusnya. Jadi ketika itu kita sebagaimana biasa pergi ke ladang. Ladang ini ladang tempat mereka mabuk-mabukan. Jadi sudah tersedia minuman yang terlaknat itu, khamar. Ya, makanan, ya, bukan makanan. Pokoknya hal-hal yang menyediakan mereka untuk nyantai-nyantai di situ. Bukan ngopi-ngopi sekarang, khamar-khamar.
Ya, tapi ternyata ada syai' wahid nasinahu wa ta'am. Ya, itu ada satu hal yang kami lupa, yaitu ta'am. Ya. Ya, ada yang lupa. Nah, tiga pemuda ini kan masih di situ. Nah, karena lupa, akhirnya salah satu dari mereka pergi untuk membeli al-asya, yaitu makan malam. Jadi ketika itu memang sudah malam, sudah gelap. Membeli makan malam, maka dia pun ke mobilnya. Saat itu jam 6 malam atau jam 6 sore lah bahasa kita. Ya, jadi jam 6. Jam 6-an ini boro-boro ingat salat, enggak ingat salat. Ya. Maka udah beberapa jam itu ditunggu-tunggu, kok enggak balik-balik ini teman kita ini. Maka fil ashirah di jam 10, salah satu dari tiga pemuda yang fasik ini ketika itu kok merasa sya'artu bil qalaq. Aku kok merasa hati ini kok enggak tenang, cemas gitu loh. Maka aku pun pergi dengan mobilku mencari temanku ini gitu loh. Namun ketika di suatu jalan aku melihat ketika jadi ini kan di dekat ladang yang biasa mereka minum khamr di situ. Jadi di jalan yang dia lalui, ya, dia melihat yang disebut al-sinatin nar. Al-sinatin nar yaitu lidah-lidah api. Ya, seperti ada garis api gitu. Ya. Yang garis api tersebut di jalanan itu menjurus ke pinggir jalan. Ketika aku sampai ke pinggir jalan itu, wah, kaget, ternyata itu mobil temanku. Dan api itu menyala-nyala di situ gitu loh. Maksudnya mobilnya terbakar. Dan mobil tersebut terbalik dengan terbalik, maksudnya gimana ya? Terbalik dengan salah satu sisinya gitu loh. Pokoknya udahlah hancur-hancuran lah ketika itu, lagi terbakar. Maka aku pun kemudian bergegas seperti orang gila untuk mendekati mobil tersebut dan berusaha semampu mungkin mengeluarkan temanku itu dari mobil yang menyala-nyala apinya itu. Ya, dan betul-betul hampir enggak sadar aku ketika menemukan jasad temanku ini. Separuh dari jasadnya itu sudah hangus, terbakar secara komplit, separuhnya masih mending. Ya, dan dengan keadaan seperti itu, separuhnya udah kebakar, dia masih hidup. Maka aku pun kemudian memindahkan dia ke tanah. Tak lama kemudian dia membuka kedua matanya dan seperti mengigau, "An-nar, an-nar," kata dia. "Api, api, api," gitu. Aku pun kemudian menggopong dia dan membawanya dengan mobilku dan berlanjut bertolak menuju ke rumah sakit. Itu niatannya. Tetapi kemudian di dalam mobil dia, ketika mungkin udah sampai ya di dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dia berkata dengan suara yang menangis gitu loh. "La faidata lan asil, la faidata lan asil." Enggak ada faedahnya, Mas. Enggak bakal saya sampai ke sana. Maka kata temannya yang mau menyelamatkannya ini, air mata itu sampai mencekik saya. Saya melihat teman saya sendiri mati di depan saya gitu. Tapi kemudian beberapa momentum kemudian masih di dalam mobil, saya tercekat, kaget betul-betul. Tiba-tiba dia ngomong, teriak, "Madza aqulullah? Madza aqulullah?" Apa yang akan saya bilang kepada dia? Kata, ya, apa yang mau saya omongin kepada dia? Apa yang akan saya bilang kepada dia? Saya mau bilang apa ini? Gitu ya, kalau bahasa kita. Maka aku pun melihat ke temanku ini dengan dahsyat, dengan kaget, dan saya bilang, "Dia siapa? Dia siapa? Maksudnya apa nih? Dia siapa?"
Maka setelah tadi ngomong, apa yang akan saya katakan kepadanya? Dia ini siapa maksudnya? Dia pun berkata, seolah-olah suara yang dia akan ucapkan ini datang dari sumur yang dalam, yaitu suaranya parau, datang dari sumur yang parau. Allah, gitu. Yaitu apa yang akan aku katakan kepada Allah nanti. Maka ketika dia menjawab Allah, aku pun merasakan rasa takut luar biasa yang menjamah seluruh tubuh saya. Tiba-tiba setelah itu lagi temanku itu mengeluarkan teriakan yang benar-benar mengiris hati saya. Dan akhir-akhir nafasnya. Hari-hari bergulir kemudian, tetapi gambaran temanku yang sudah berangkat ini dan dengan keadaan seperti itu, berteriak dan terbakar hangus oleh api, dan juga kalimat madza aqululah, apa yang akan aku bilang ke Allah. Maka kemudian aku pun mencerminkan diriku, aku pun bertanya-tanya untuk beliau, wa ana madza aqululah. Begitu juga dengan saya, apa yang akan saya bicarakan kepada Allah nanti, bagaimana saya akan menjawab nanti. Maka kemudian berlumuranlah mataku dengan air mata. Di waktu tersebut, ketika aku teringat dan terkenang akan temanku dengan keadaan kematian seperti itu, tiba-tiba aku mendengar muazin menyeru untuk salat fajar, salat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka aku pun merasa seolah-olah panggilan azan itu khusus cuma buat diriku saja. Seolah-olah saking ada perasaannya luar biasa ketika itu. Yang mana azan tersebut ya mengajak saya ke jalan yang lurus, jalan cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mandi, kemudian wudu, kemudian bersihkan badanku dari ya kotoran-kotoran yang sudah lama aku pelihara bertahun-tahun. Aku pun sholat pertama kalinya setelah lama enggak sholat, dan setelah hari tersebut tidak sama sekali pernah aku tinggalkan sholat wajib. Alhamdulillah. Maka begitu ikhwah sekalian, rasakanlah seolah-olah azan itu adalah panggilan khusus untuk kita ya menuju jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.